Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Gevaniana Kota. Saya dari kelas 11 MIPA. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang proposal. Pengertian dan tujuan proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca sehingga mereka mendapat pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara detail dan jelas. Tujuan dibuatnya proposal: 1. Untuk mendapatkan bantuan dana atau bisa disebut sponsor. Kedua, untuk mendapat dukungan. Yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Misalnya seperti ini, kita ingin membuat suatu acara atau suatu kegiatan yang dimana suatu kegiatan itu harus kita landasinya dengan proposal agar kegiatan kita itu bisa terlaksanakan dengan baik. Kenapa proposal harus dibuat? Ya karena tujuannya untuk perizinan juga. Jadi ya kita untuk bisa mendapatkan izin dari pihak berwenang. Nah, kenapa proposal juga harus dibuat? Untuk berjalannya suatu acara ini dengan lancar, kita juga pasti butuh bantuan dana atau misalnya kita sebutnya sponsor untuk acara kita bisa berjalan lancar. Seperti itu. Untuk struktur proposal di sini ada sampul. Sampul itu cover depannya proposal. Nah, untuk covernya proposal juga harus dibuat semenarik mungkin agar pihak yang kita ajukan proposalnya ini juga tertarik untuk membaca proposal kita. Seperti itu. Yang kedua ada latar belakang. Di sini tuh latar belakang itu berisi tentang masalah dan solusi yang ingin diberikan dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah acara. Misalnya kita mau buat acara ini tuh latar belakangnya kenapa harus dibuat acara ini, untuk apa, seperti itu. Selanjutnya ada nama kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan. Nah, tujuannya ini mengapa kita membuat kegiatan ini, tujuannya untuk apa? Untuk mengedukasi atau untuk membangun suatu masjid misalnya, atau untuk kegiatan acara-acara lainnya seperti pameran atau seminar. Nah, untuk jenis kegiatannya, di sini kegiatannya itu misalnya untuk bisnis, proyek atau acara-acara sekolah atau acara-acara yang lainnya. Sarana promosi. Terus ada juga estimasi anggaran. Nah, estimasi anggaran ini misalnya dana yang kita perlukan berapa dalam acara ini, dalam acara yang kita buat ini, itu dijelaskan secara detail dan rinci. Ada penutup dan susunan kepanitiaan. Selanjutnya di sini ada fungsi proposal, yaitu yang pertama untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. Yang kedua dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Yang ketiga dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang keempat dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lainnya. Jenis-jenis proposal tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada proposal bisnis, proyek, penelitian, dan proposal kegiatan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata ilmiah, yang kedua menggunakan kalimat argumentatif, yang ketiga menggunakan kata kerja tindakan, yang keempat menggunakan kalimat yang mengandung perincian, yang kelima mengandung kalimat pendefinisian, yang keenam menggunakan kalimat yang bermakna lugas atau denotasi. Selanjutnya yaitu cara menyusun proposal. 1. Tentukan judul dengan melihat kajian pustaka dan tema yang bersangkutan dan sesuaikan juga dengan tujuan. 2. Buat latar belakang yang jelas. Kenapa acara ini harus dibuat? Mengapa acara ini harus dibuat? Apa tujuan dari acaranya dibuat? Seperti itu. 3. Rancangan langkah-langkah berikutnya, lengkapi struktur proposal. 4. Jadikan satu proposal penelitian yang padat, singkat, dan jelas, lalu ajukan ke pihak yang berkepentingan, di mana kalian di situ misalnya ingin mengajukannya ke pihak yang ingin kalian selenggarakan acaranya atau ke pihak sponsor.
Seperti itu. Sekian untuk materi proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.